kita lanjut kepada Bapak Ekita. Kali ini Bapak ini tanya apa? Bukan D-dimer lagi. Mengapa orang yang tensinya cenderung rendah 100/60, heart rate-nya cenderung tinggi, berkisaran di 85 dan dalam keadaan santai atau diam? Pak Ekita, ini siapa? Istri, dokter. Okey. Oh, istri. Okey. So, artinya masih muda lah. Okey. Tensi rendah. Okey, apabila kita membahas mengenai tensi, kita harus tahu tensi itu ada dua bahagian. Satu di bahagian atas dan satu lagi di bahagian bawah. Yang selalu kita khawatir adalah tensi yang atas yang dinamakan sistolik. Kalau tensi bawah itu diastolik. Dua jenis tensi ini sebenarnya untuk saya sama pentingnya. Tapi kebanyakan orang selalu fokus kepada tensi atas, sistolik. Kerana sistolik yang terlalu tinggi bisa menyebabkan stroke. Okey, so apabila kita melihat tensi, sistolik itu fungsinya adalah mengompa darah kita untuk ke organ-organ yang lain. Diastolik itu adalah waktu kita menerima kembali darah itu balik ke jantung kita. So, bila seseorang itu mempunyai tensi yang rendah, itu berarti dua kemungkinan. Satu adalah pompa jantungnya sudah enggak kuat. Itu biasanya Anda akan lihat terjadi kepada orang yang sudah berusia 70, 80, 90 tahun. Dan bila tensinya seperti gini, dia itu gampang pusing, kurang keseimbangan. Dan dia itu gampang blackout. Blackout itu artinya menjadi kayaknya seperti gelap lah situasinya. So, bila Anda mempunyai tensi yang cenderung rendah, diastoliknya, itu berarti oksigen dan juga darah yang tidak cukup balik kepada jantungnya. Ini sebenarnya bahaya sekali loh. Banyak orang tidak tahu. Itu akan membuat gagal jantung. Tensi di bahagian bawah itu sebenarnya yang kita harus perhatikan, jangan diizinkan dia sampai ke terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, itu lama-kelamaan itu artinya nutrisi, darah, dan oksigen tidak sampai ke bahagian jantung. Otot jantung itu pelan-pelan akan menjadi rosak. Faham arti saya? So, tadi yang kita lihat adalah sistolik. Sistolik yang tinggi itu akan menyebabkan oksigennya kurang ke bahagian organ-organ yang lain. Diastolik yang rendah itu akan membuat oksigen, nutrisi dan juga darah itu kurang kembali kepada jantungnya. So, bila ini terjadi, pelan-pelan orang ini akan mempunyai masalah gagal jantung. Biasanya dua kondisi yang menyebabkan. Tadi yang saya sudah jelaskan satu, kerana usia. Kerana wear and tear. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu sarankan, kalau boleh Bapa dan Ibu, usahakan mulai minum produk ProHeart. Walaupun belum ada keluhan kesihatan, Anda melakukan maintenance dose. Artinya, tiap 3 bulan kamu minum 1 dos. Tiap 3 bulan minum 1 dos. Okey? Itu adalah maintenance dosage untuk orang yang sudah berusia 40 tahun dan ke atas. Tapi kalau Bapa dan Ibu seperti saya, di mana ada keturunan penyakit jantung, dan saya mulai minum ProHeart di usia 30 lebih. Okay? So, saya mulai lebih awal, saya mulai mengonsumsi ProHeart-nya. Kedua kemungkinan adalah sudah terjadi penyumbatan dan penyempitan di pembuluh darah yang menyebabkan hambatan pengedaran darah. So, ini akan membuat pompa jantung kita menjadi perlahan. Faham arti saya? So, Selina, seperti kasus ada salah satu pasien Anda, kan dia harus minum ProHeart-nya sampai 2 saset. Pagi 1, malam 1. Dan kerana dia juga ada masalah irama jantung yang tidak stabil. Ini sebenarnya menunjukkan kalau dia tidak mengonsumsi produk ProHeart, dia itu mungkin cepat sekali bisa gagal jantung. So, untung ketahuannya lebih awal, so kita memberikan ProHeart. So, ada sebagian orang ingat Pak,
kalau tensi kita yang di atas terlalu tinggi, kita ada obat untuk diminum. Kita ada obat pengencer, ada obat tensi. Tapi kalau tensi di bagian bawah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, tidak ada obatnya. Tensi bawah itu tidak ada obat. Yang hanya Bapak dan Ibu bisa menolong adalah memberi nutrisi untuk jantung itu menjadi kuat kembali. Salah satu caranya ialah masukin pacemaker. Tahu pacemaker? Alat pacu jantung. Tetapi Bapak coba bayangkan, dia itu sudah mempunyai masalah jantung, dan lepas itu harus melakukan open heart surgery lagi, operasi besar. Peluang untuk dia sukses itu berapa tinggi? Rendah sekali. Dulu di Palembang saya ada seorang pasien. Ibunya sudah 80 lebih usianya. Tetapi kerana saya tidak bisa lagi tolong dia, kerana jantungnya rosak hampir 65%. Hampir sampai 70 lah. So, saya tidak bisa tolong. Tetapi dokternya mau dorong dia masuk untuk operasi. Saya bilang ke dokternya, saya bilang tidak bisa. Kalau didorong masuk, saya garansi tidak bisa keluar dia itu. Kerana operasi itu operasi besar. Dan kondisinya sudah tidak fit untuk dijalankan operasi. So, saya bilang minta mama itu minum Prohat. Saya bilang minum Prohat. Dan saya kasih 2 saset. Pada awal dia minum. Akhirnya sudah minum 3 bulan. Enggak jadi operasi. Jantungnya ternyata bisa kembali. Saya sebenarnya udah pikir, wah susah kerana sudah 70% yang tidak berfungsi. Hampir 70% yang tidak berfungsi. Saya bilang tidak mungkin saya bisa kembalikan. Tapi saya sarankan dia Prohat supaya jantungnya kuat untuk menjalankan operasi. Ternyata dia minum sudah 3 bulan. Dia bisa sampai ke acara dulu, naik kerusi roda, dia ke acara Palembang, dia jalan, maju ke depan untuk saya lihat. Yang kondisi jantungnya sudah bagus. Effie punya mama, Selina. Okay? So, itu yang sebenarnya yang benar-benar mukjizat lah. Kerana fungsi organ jantungnya bisa dikembalikan. Okay? Banyak kalau misalnya, kalau orang yang mempunyai diastolik yang rendah, dokter itu biasa sarankan minum Q10 aja. Karena kan sekarang dokter juga percaya sama Q10. Q10 itu walaupun suplemen, tetapi sudah dikenal sekali sebagai suplemen khusus untuk jantung dan otak. So dokter itu akan sarankan, minum Q10 aja. Tapi kenapa Bapak dan Ibu sudah minum Q10 tetap tidak bisa melihat hasilnya yang maksimal? Ataupun tidak bisa melihat tetapi hanya bisa mengontrol di kondisi itu saja. Kenapa? Karena pertama, Q10 itu mungkin bukan body ready. Artinya, tidak ada penyerapan yang bagus. Coba Anda bayangkan, orangnya sudah berusia, pasti penyerapannya nggak bagus. Anda kasih Q10 yang biasa, bukan yang body ready, artinya bukan yang ubiquinol. Pasti penyerapannya jadi susah, jadi kurang efeknya. Dan biasa dokter itu hanya bagi 100 mg. Orang yang sudah cenderung ke gagal jantung, dia itu paling minimum perlukan Q10 300 sampai 500 mg per hari, 300 to 500. Artinya Q10-nya harus, kalau Q10 Viamo itu harus 2 tablet Prohat 1 ataupun 2 Prohat Q10-nya 1. Oke? Tapi kita karena kondisinya terjadi pada ibu, istri Pak kita itu kan masih muda. Artinya walaupun tensinya, saya yakin hanya dengan Prohat dan WE itu sudah dapat menolong kondisi dia. Oke? Untuk menguatkan pompa dan juga WE fungsinya untuk melancarkan. Tetapi kalau dia sudah ada penyumbatan, dia harus minum NAP. So itu yang paling penting, kalau sudah ada penyumbatan itu harus tambahin NAP supaya kita bisa mencegah dan juga menghilangkan penyumbatan yang masih kenyal, tidak keras, belum keras, sebelum jadi stenosis, oke? Yang itu masih bisa dihilangkan, NAP. Sebenarnya banyak loh orang yang ada masalah keluhan kesehatan seperti masalah jantung, dulu tidak bisa berjalan dan beraktivitas dengan seperti biasa, nyeri, sering begitu, ngos-ngosan. Sesudah minum Prohat, WE, dan NAP, jauh perbedaan terjadi. So, Pak kita udah paham? Saya udah jelaskan semua? Ya, terima kasih. Oke. Dan juga karena kenapa Prohat itu lebih kepada jantung,
Kenapa? Kerana di dalam ProHeart itu bukan sahaja ada Q10, tetapi ada kreatin yang penting, ada betatin, ada vitamin A, C, dan juga karotenoid yang penting dan fungsi formulasi yang lengkap yang khusus untuk masalah jantung. Oleh sebab itu, bila seseorang itu ada masalah jantung, Anda harus masuk ProHeart. Tidak bisa bilang, aduh saya mau coba-coba aja dulu dengan Q10. Q10 itu lebih kepada pencegahan. Yang masih muda-muda gitu. Mama saya adalah salah satu. Mama saya selalu bilang, ayo kalau saya bisa bahasa Indonesia, saya pasti bicara testimoni saya kepada semua orang lah. Saya cakap, "Mah, kamu mau bicara apa?" Saya tanya. Dia bilang, saya pergi mana-mana, orang lain ambil obat, saya hanya minum produk Viamo. Saya ketawa. Saya bilang, kamu harus minum produk apa? ProHeart. ProHeart adalah hobi dia. Kenapa? Kerana mama saya mempunyai penyakit keturunan di mana katup valve, katup jantungnya bocor. Papanya meninggal kerana gitu. Mamanya meninggal kerana ginjal bocor. Tapi papanya meninggal kerana katup jantung yang bocor. Katup jantung yang bocor itu menyebabkan irama jantung yang tidak stabil. Dan cicinya yang kanser itu juga ada masalah ini. Adik cowoknya ada 2 yang juga ada masalah gini. Itu yang membuat mereka itu sering mempunyai masalah, kayaknya orangnya lebih gampang gelisah. Dan lepas itu dia ada irama jantung yang kurang stabil. So mama saya selalu bilang, dia sudah berulang-ulang lah, selalu dia bilang ke saya, dia bilang, Yen, saya rasa saya ada jantung tersumbat loh. Dia mau pergi jumpa teman saya, Dr. Jayamala, pakar jantung yang sudah sekian lama dengan saya itu. Saya bilang, tidak ada, Ma. Kamu kan dokter udah bilang kamu enggak. Tetap dia mau pergi check up. So, saya tidak mau mengizinkan dia. So, dia pergi check up. Jayamala bilang, kamu stres aja. So, bila dia tahu dia stres, dia balik, dia minum ProHeart plus NOP. Tenang kondisinya. So, sekarang dia tidak lagi kacau saya. Dan kemarin juga mungkin kurang lebih 8 tahun yang lalu, dia bilang, aduh, dengar temannya ada kanser di bahagian otak, dia juga bilang, kenapa saya ada sakit kepala, mungkin saya juga ada kanser. Suruh saya bawa dia ke MRI. So, saya bilang, oke, bawa dia. Tapi selalu saya lihat hasil dia, waduh, bagus sekali. Tapi masalah dia ialah kerana katup jantungnya. Dulu waktu Dr. Jayamala tangani kasus dia, juga pernah bilang, tidak bakal bisa sembuh katup jantung yang bocor. Melainkan kita ganti katupnya. Tapi dia juga heran. Dia bilang, mama kamu punya masalah katup jantungnya sudah enggak ada, hanya sekali-sekali bisa rasa anxiety sahaja. Anxiety artinya gelisah orangnya. So mama saya tahu, kalau dia itu banyak fikiran, kan orang jangan bicara kuat-kuat ya, dia orang banyak berfikir. Belum jadi, dia fikir sampai jadi. Apa masalahnya? So orang so dia itu sendiri tahu. Kayaknya kemarin kan bacang ya, buat bacang. Saya bilang, walaupun MCO saya tetap harus turun untuk tolong dia. Kalau tidak, saya tahu dia pasti, sebab kan kita semua bilang, kita tidak mau, bacanya tidak mau, sebab tidak mau dia kerja keras. Tapi masalahnya mama saya itu tidak bisa, harus kasih ini 10, kasih itu 10, kasih ini 10. Waduh, saya pergi tolong dia buat dari pagi buat sampai sore jam 6, berdiri terus. Saya bilang, wah Ma, kamu kuat ya. Dia bilang, saya sudah minum ProHeart, dia bilang. Dia bilang ke saya sudah minum ProHeart. Akhirnya dia bilang ke saya, kamu pergi minum ProHeart lah, nanti sudah bisa kuat, bisa kerja. So itu adalah salah satu testimoni. Lain kali kalau Bapak dan Ibu ada peluang ke Kuala Lumpur, nanti bisa ketemu orang tua saya. Bapak dan Ibu tanyalah mereka. Tapi mungkin bahasanya tidak nyambung dikit lah. Tapi pasti saya yakin kalian bisa mengerti bahasa mama saya. Okay?